Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pengangguran, banyak hutang, keluarganya juga miskin. 3 ciri-ciri nyata mantan akan balik sendiri. Ya. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu panik ya ketika mantan mengkhianati. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersabar. Bersabar memberikan waktu agar orang ketiga memahami, mengenal mantan ini aslinya seperti apa. Apa sih yang membuat orang ketiga mau dengan mantan? Karena dia belum tahu saja mantan yang sebenarnya seperti apa. Tadi kan di tema jelas. Ciri-ciri mantan itu yang pertama, hutangnya banyak. Jadi untuk membiayai gaya hidupnya yang pengen kelihatan mewah, sok kaya, dan seterusnya, maka yang dia lakukan adalah berhutang ya. Misal hutang dengan kita saja sudah kalau dihitung tidak karu-karuan, apalagi hutang dengan yang lainnya. Nah, begitu juga yang akan dia lakukan nanti ketika sudah running, sudah jalan bersama orang ketiga. Awal ya, pada saat pendekatan, mantan masih pura-pura kaya, dikit-dikit neraktir, ngajak belanja, kemudian wisata keluar kota, nginap di hotel-hotel berbintang, dan seterusnya. Itu kan awal ya. Tetapi di dalam perjalanannya mulai itu mantan akan berhutang kepada orang ketiga. Alasannya macam-macam ya. Nah, kan 1-2 kali mungkin orang ketiga masih ngasih itu. Tapi kalau terus terjadi seperti itu berkali-kali, tentu orang ketiga akan menyadari bahwa ini orang cuman gayanya saja yang sok kaya, aslinya hutang saja. Nah, jadi zaman sekarang sepertinya juga orang malas ya punya pasangan, apalagi sampai menikah dengan seseorang yang punya banyak hutang. Kita bisa melihat di antara penyebab paling populer terjadinya perceraian itu kan faktor ekonomi. Nah, ketika misal pasangannya banyak hutangnya, capek tuh, ya. Nah, ketertarikan orang ketiga pada awalnya karena berpikir mantan ini sepertinya orang kaya, ya. Dan begitu orang ketiga tahu siapa mantan, maka mudah saja bagi orang ketiga untuk mencampakkan mantan ya. Nah, jadi memang saat seseorang mencintai karena faktor harta, pengen menikahi seseorang karena faktor harta, lebih banyak orang yang kemudian kecewa. Bukannya jadi tambah kaya, tapi seperti tadi, justru harus membantu membayari hutang, jadi tambah menderita. Ya, maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis, "Waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran." Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, nah, itu yang pertama kan, mantan banyak hutang. Yang kedua, mantan pengangguran.
ketika sudah bersama itu akan kelihatan jelas. Orang itu bekerja serabutan atau menganggur, ya. Kan 3 tipe bekerja tuh. Yang pertama pekerjaan tetap, yang kedua bekerjanya serabutan, yang ketiga pengangguran. Nah, kalau orang bekerja kan jelas ya waktunya. Walaupun misal dia bekerjanya tidak harus ke kantor. Ya, misal dia menekuni bisnis online ya, punya online shop. Tentu di rumahnya terlihat barang-barang yang diperdagangkan banyak ya. Jualan baju, jualan sepatu, jualan tas ya, live untuk jualan dan seterusnya. Jadi kelihatan bekerja walaupun tidak berangkat ke kantor. Ada pekerjaan tetap di situ. Tapi mantan sama sekali enggak. Ya, kalaupun dia ngaku-ngaku akan pergi bekerja, ditanya di mana bekerjanya, di sana, tak ngikutnya, ya, enggak usah. Ya kan orang penasaran kan, pengen tahu nih, kok gaya banget nih datang pakai dasi, bawa tas, laptop, padahal di dalamnya kosong dan seterusnya ya. Nah, begitu running berjalan, maka orang ketiga akan segera tahu, sadar bahwa ternyata mantan ini adalah pengangguran. Jadi ketika orang tahu bahwa pasangannya ini menganggur, ya tentu orang juga tidak mau zaman sekarang punya seseorang yang menganggur sebagai pendamping hidupnya. Kenapa? Karena pengangguran itu akan menjadi tambahan beban untuk dia, ya. Sedapat mungkin orang kan berusaha tadi, punya pasangan yang sama-sama bekerja, sehingga setelah menikah itu beban pernikahan itu bisa berbagi ya. Tapi kalau kemudian cuman dia yang bekerja, ketambahan beban dari pasangannya tadi, maka lebih banyak orang memilih patah hati itu daripada punya pasangan pengangguran. Itu jawaban kenapa lebih banyak orang yang memilih untuk bercerai ketika pasangannya menganggur. Ya artinya kan kalau sudah menikah, artinya mereka mayoritas saling mencintai. Tapi kenapa memilih untuk bercerai? Karena misal suaminya menganggur tadi. Ya karena menjadi beban untuk dia ya. Sehingga meskipun cinta, orang lebih memilih patah hati daripada punya misal suami pengangguran tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mantan ini juga tidak punya orang tua yang kaya raya. Orang tuanya juga tidak punya apa-apa, keluarganya juga misal miskin-miskin semua ya. Bahkan dia juga dengan penganggurannya, dengan hutangnya di mana-mana, harus juga membantu mensupport orang tuanya dan keluarganya. Nah, zaman sekarang juga orang tidak mau yang seperti itu. Begitu orang tahu bahwa pasangannya itu misal anak sulung nih, ya, adiknya banyak, masih sekolah semua, orang tuanya juga tidak punya apa-apa, dia akan mikir itu, ya cinta sih cinta ya, tapi kalau kemudian cuman menjadi ibarat kata sapi perah, bekerja untuk mensupport keluarga dia, capek kan, ya. Kita itu pengen bekerja, punya income, bisa menikmati penghasilan kita. Setelah itu pelan-pelan bisa membeli properti, rumah, dan seterusnya kan. Punya aset juga, punya tabungan. Setelah itu sedikit-sedikit bisa membantu keluarga kita, orang tua kita, dan seterusnya. Nah ini kalau profil keluarganya seperti itu, uang kesedot ke sana semua. Nah, maka juga orang lebih banyak yang memilih patah hati.
gagal menikah dengan seseorang yang punya beban keluarga yang berat. Nah, jadi ketika mantan punya 3 ciri-ciri ini, cuman menunggu waktu saja. Ketika orang ketiga tahu latar belakang atau background mantan seperti ini, hutangnya di mana-mana, menganggur pula, dan keluarganya adalah beban untuk dia, maka orang ketiga akan langsung lari pergi terbirit-birit dari kehidupan mantan. Dan apa yang akan terjadi pada mantan? Mantan akan balik sendiri, memohon-mohon untuk bisa bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.